Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Bu Anes dalam materi teks cerpen bagian pertama. Pernahkah kalian membaca cerpen? Jika pernah, apa sih pengertian cerpen? Cerpen adalah cerita pendek yang mengisahkan suatu tokoh dan panjangnya tidak lebih dari 10.000 kata atau 10 halaman. Unsur pembangun cerpen dibagi menjadi dua, yakni unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun dari dalam, yakni tema, alur, setting, tokoh, penokohan, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa. Sedangkan unsur ekstrinsik yakni unsur yang membangun dari luar. Nah, di sini ada nilai-nilai, nanti penjelasannya ada di bagian bawah. Kemudian latar belakang pengarang, jadi sebuah cerpen juga dipengaruhi oleh latar belakang pengarang. Contohnya, ketika Bu Anes meminta kalian untuk membuat cerpen dan meminta anak SD untuk membuat cerpen, karena latar belakang pendidikan kalian berbeda, tentu seharusnya cerpen kalian akan lebih bagus daripada cerpen anak SD. Itu bukti bahwa latar belakang pengarang mempengaruhi terhadap cerpen yang dihasilkan. Kemudian keadaan masyarakat pada saat itu juga mempengaruhi terhadap cerpen yang dihasilkan. Misalkan dalam suatu masyarakat di situ sedang musim perjodohan, maka bisa saja seorang penulis terinspirasi dari keadaan masyarakat saat itu dan menuliskan cerpen tentang perjodohan. Begitu. Nah, ini adalah unsur intrinsik. Yang pertama, tema. Tema adalah pokok pikiran yang mendasari sebuah cerita. Alur. Alur adalah jalan cerita. Alur dibagi menjadi 3, yakni alur maju, alur mundur, dan campuran. Alur maju adalah jalan cerita yang diceritakan dari awal hingga akhir, runtut. Sedangkan alur mundur yakni alur yang diceritakan dari belakang menuju ke depan. Dan alur campuran yakni alur yang di tengah-tengah ada flashback mengingat masa lalu, itu alur campuran. Kemudian ada latar. Latar juga dibagi menjadi 3, yakni latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Tokoh. Tokoh adalah orang yang ada dalam cerita. Terdiri atas 3, yakni protagonis, antagonis, dan tritagonis. Amanat. Amanat yakni pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Kemudian penokohan. Penokohan adalah cara pengarang menggambarkan karakter atau sifat dari tokoh-tokohnya. Jadi, penokohan itu bukan karakter atau sifat, tapi cara pengarang menggambarkan sifat. Nah, metode penokohan di sini ada 2. Jadi, cara kita bisa mengetahui karakter atau sifat seseorang dalam cerpen itu ada 2 cara, yakni ada analitik dan dramatik. Analitik yakni penggambaran sifat tokoh secara langsung. Jadi pengarang langsung menyampaikan karakter dari tokohnya. Contoh, Ani adalah gadis yang cantik. Selain cantik, dia juga baik. Tak heran jika banyak lelaki yang mendambakannya. Nah, dari situ pengarang kan langsung menunjukkan bahwa karakter tokoh Ani adalah baik. Maka ini metode analitik. Kemudian yang kedua ada metode dramatik. Metode dramatik yakni menggambarkan sifat tokoh secara tidak langsung. Jadi kita perlu menganalisis terlebih dahulu. Pengarang tidak langsung menyebutkan karakter tokohnya. Contohnya kita bisa melihat dari tingkah laku tokoh. Misal, ding dong ding, bel sekolah berbunyi. Anak-anak berlarian masuk ke kelas masing-masing, tapi tidak dengan Tono. Tono yang tahu saat itu kantin sepi dan tahu bahwa ibu kantin sedang pergi ke pasar, dia mengendap-endap masuk ke kantin, membuka laci dan mengambil beberapa lembar uang. Nah, dari tingkah laku Tono kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Tono
sifatnya adalah suka mencuri, begitu ya. Jadi itu metode dramatik melalui tingkah laku tokoh. Kemudian bisa juga dari penggambaran fisik. Contohnya, Tono lagi ya. Bajunya selalu dikeluarkan. Tidak pernah dia memakai ikat pinggang, apalagi dasi yang wajib dipakai ketika menggunakan seragam OSIS. Rambutnya yang gondrong dan acak-acakan membuatnya tambah menjadi sorotan oleh Bapak Ibu guru. Nah, dari situ, dari gambaran fisik Tono kita bisa dapatkan bahwa karakter Tono ini adalah tidak taat aturan atau nakal begitu ya. Kemudian dari dialog Tono, dari dialog tokoh, misal Ludi, brengsek kamu. Ani berteriak pada Ludi. Nah, dari dialog tokoh Ani maka dapat disimpulkan bahwa karakter Ani ini adalah kasar, ya kan? Nah, itu dari dialog tokoh. Bisa juga dari pikiran tokoh. Misalkan Yudi berkata dalam hati, nanti akan kukerjai si Tono. Salah sendiri dia jadi anak yang jahil. Nah, dari pikiran tokoh si Yudi tadi, maka Yudi juga anak yang pendendam karakternya. Itu adalah dari pikiran tokoh. Dan mungkin beberapa dari yang lain bisa, dari tanggapan tokoh lain dan lain-lain masih bisa. Itu berarti dramatik. Jadi kalau dramatik itu kita perlu menganalisis. Pengarang tidak langsung mengatakan bahwa karakter tokoh si A seperti ini, tokoh si B seperti ini, begitu ya. Kemudian sudut pandang. Sudut pandang dibagi menjadi dua. Ada sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama itu ketika pengarang ada dalam ceritanya. Jadi pengarang masuk ke dalam cerpennya. Nah, itu namanya orang pertama. Jika si pengarang di situ, kan berarti nanti bunyinya cerpennya adalah aku, begitu ya, menggunakan kata ganti aku. Nah, kalau menggunakan kata aku kan berarti pengarang ada dalam cerpen itu. Nah, jika si aku atau si pengarang itu menjadi tokoh utamanya, maka di situ sudut pandangnya orang pertama pelaku utama. Dan jika si tokoh aku di sini, si pengarang ini bukan menjadi tokoh utama, maka sudut pandang orang pertama pelaku sampingan. Jadi sudut pandang ada dua, orang pertama dan orang ketiga. Orang pertama dibagi menjadi dua, orang pertama pelaku utama dan orang pertama pelaku sampingan. Bedanya tadi. Kemudian orang ketiga. Orang ketiga juga dibagi menjadi dua. Orang ketiga serba tahu, yakni ketika pengarang bisa menceritakan keseluruhan ceritanya sampai dengan isi hati dan pikiran dari tokoh-tokohnya, maka itu si pengarang maka itu sudut pandangnya orang ketiga serba tahu. Tapi jika pengarang hanya bisa menceritakan apa yang tampak dari luar saja tanpa bisa menceritakan isi hati dan pikiran para tokohnya, maka itu orang ketiga sebagai pengamat. Paham ya? Nah, ini tadi unsur ekstrinsik, nilai dalam cerpen. Ada nilai moral, yakni berkaitan dengan tingkah laku, akhlak atau budi pekerti manusia. Kemudian ada nilai sosial yang berhubungan dengan masalah sosial dan hubungan manusia dengan masyarakat. Kemudian ada nilai religi atau agama, yaitu berhubungan dengan kehidupan beragama atau Tuhan. Kemudian ada nilai budaya, yakni berhubungan dengan kebiasaan atau tradisi yang berlaku dalam masyarakat. Nah, itu saja untuk teks cerpen bagian pertama. Terima kasih, selamat melanjutkan ke teks cerpen bagian kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.